Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwa hasbi wa ni'mal wakil. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Saudara sekalian, marilah kita memulai kajian kita tentang hadis-hadis ahkam pada kitab Bulughul Maram. Kita mengawali pada kitab Thaharah pada babul miyah, yakni bab mengenai air. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil bahri, di lautan, huwa, lautan itu at-tahuru, suci dan menyucikan, ma'uhu, airnya, al-hillu, halal, maitatuhu, bangkainya. Akhrajahul arba'ah, akhrajahu, diriwayatkan hadis ini al-arba'atu oleh 4 orang imam, yakni At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Abu Daud, wabnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah, wallabdu lahu, wallabdu sementara lafadznya, lahu bagi Ibnu Abi Syaibah, wasohahahu, dan disahihkan Ibnu Huzaimah oleh Ibnu Huzaimah, wa Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi. Terus sekalian, pada hadis yang pertama ini, Rasulullah menyatakan bahwa air laut itu suci dan menyucikan, sementara bangkainya, yakni ikan yang ada di laut walaupun tidak bangkai, tetap menjadi sama. Ini mengandung pengertian bahwa ikan tidak perlu disembelih kalau kita ingin memakannya. Yang penting dia mati dulu, kemudian kita masak. Kemudian yang kedua, bahwa air laut itu, walaupun kita berada di lautan, ya kita bisa berwudu atau mandi dengan menggunakan air laut. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, tahurun, suci dan menyucikan, la yunajjisuhu syai'un, sesuatu tidak menjadikannya najis. Akhrajahu salasah, diriwayatkan oleh 3 imam, wa sahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad. 3 imam yang meriwayatkan itu yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Nah, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa pada prinsipnya air itu suci dan menyucikan, kemudian tidak bisa dijadikan najis oleh apapun yang memasukinya atau yang mencampurinya. Namun tentu saja, saudara sekalian, kita tidak bisa berpegang pada satu hadis, sebab ada hadis-hadis yang lain yang memberikan kejelasan yang lebih detail. Wan Abi Amamah Al-Bahili, dari Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air, la yunajjisuhu syai'un, sesuatu tidak bisa menjadikannya najis, illa ma ghalaba, kecuali jika mengalahkan, ala rihihi, pada baunya, wa ta'mihi, dan rasanya, wa launihi, dan rupanya. Akhrajahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa dha'afahu Abu Hatim, dan didhaifkan oleh Abu Hatim. Terus sekalian, pada hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan sebagaimana tadi bahwa air pada prinsipnya itu tidak bisa dijadikan najis oleh apapun kecuali jika yang mencampuri air itu mengalahkan
atau mengubah baunya, mengubah rasanya dan mengubah warnanya, maka air itu bisa menjadi najis ketika berubah tiga aspek tersebut. Hadis berikutnya walil Baihaqi. Sementara bagi Imam Baihaqi, beliau meriwayatkan hadis al-ma'u tahurun. Air itu suci menyucikan illa in taghayyara, kecuali jika dia berubah rihuhu baunya, atau ta'muhu atau rasanya, atau launuhu atau warnanya, binajasatin dengan suatu najis, tahdusu fihi yang menimpanya atau yang terjadi padanya. Sebagaimana pada pernyataan hadis tadi bahwa air pada prinsipnya suci kecuali jika dimasuki najis dan bau, rasa, dan warnanya berubah, maka air itu menjadi tidak suci dan menyucikan. Wan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala Abdullah berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u, jika air itu kullataini, dua kulah, lam yahmil, maka dia tidak membawanya al-khubatha pada najis. Wa fil lafdin, pada satu lafaz, lam yanjus, maka najis itu tidak, maka air itu tidak menjadi najis. Akhrajahul arba'ah, diriwayatkan oleh Imam muhaddis yang empat, yakni At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Wa sahahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Saudara sekalian, hadis ini menegaskan bahwa air itu jika dia mencapai batas dua kulah. Batas dua kulah itu kalau menggunakan ukuran Baghdad, maka itu 500 liter ukuran Baghdad. Atau kalau di tarim, itu 565 liter tarim. Sementara kalau kita menggunakan ukuran internasional, dua kulah itu sama dengan 217 liter. Ya, sama saja. Berarti kan itu dua kulah, ya. Jadi itu kalaupun mencapai dua kulah, maka ketika termasuki atau tercampuri dengan najis, kemudian dia tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, atau tidak berubah warnanya, maka dia tidak menjadi najis. Kecuali kalau berubah yang tiga aspek tadi, maka walaupun dua kulah, maka itu bisa menjadi najis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yagtasil, janganlah mandi, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'id daim, dalam air yang diam, wa huwa junubun, sementara dia sedang junub. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walil Bukhari, sementara bagi Imam Bukhari, la yabulanna ahadukum, la yabulanna, sungguh jangan kencing, ahadukum, salah seorang di antara kalian, fil ma'idda ini, di dalam air yang diam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yagtasilu, kemudian dia mandi, fihi, pada air tersebut. Walil Muslim, dalam riwayat Muslim, minhu, jadi bukan summa yagtasilu minhu, kemudian dia mandi dari air tersebut. Wali Abi Daud, sementara dalam riwayat Abu Daud, wala yagtasilu fihi minal janabah, dia jangan mandi di dalamnya karena sementara dia sedang junub. Jadi saudara sekalian, apabila kita apabila kita junub, maka kita tidak boleh mandi pada air yang diam. Atau kita dalam riwayat Imam Bukhari, kita jangan kencing pada air yang diam, yang tidak mengalir, kemudian kita mandi di
air tersebut. Nah, ini berarti apa? Bahwa air ketika dimasuki dengan najis, maka dia bisa menjadi najis. Ini adalah dalam rangka menjaga kesucian air yang kita gunakan untuk taharah. Hadis berikutnya, wa an rajulin, dari seseorang sahiba yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, naha, mencegah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antagtasila, mandi al-mar'atu, seorang perempuan, bi fadlir rajuli, pada dengan sisa air mandinya lelaki. Awir rajulu, atau lelaki, bi fadlil mar'ati, dengan air sisa mandinya perempuan. Waliyag tarifa, dan adalah keduanya menciduk air jami'an, semuanya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wan Nasai, dan Nasai, wa isnaduhu, sementara sanadnya sahihun sahih. Saudara sekalian, ini adalah terkait dalil tentang ada atau tidaknya air musta'mal. Dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa seorang lelaki atau seorang perempuan dilarang untuk mandi bekas mandinya, baik dia lelaki maupun perempuan. Jadi lelaki menggunakan air bekas mandinya perempuan, atau perempuan mandi dari bekas air mandinya lelaki. Tetapi kata Rasulullah, ya kedua-duanya harus menciduk air dengan menggunakan gayung, atau mungkin juga menggunakan alat yang bisa digunakan untuk menciduk air. Jadi tidak mandi kemudian tidak mandi merendam, kemudian yang lain mandi lagi di tempat yang sama. Tetapi ya dengan cara diciduk. Jadi tidak bisa kita merendam. Ketika air itu ya sedikit, kecuali kalau memang airnya banyak. Hadis ini adalah hadis sahih, sanadnya sahih. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi Ibnu dan Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dulu yagtasilu, mandi, bi fadli Maimunata, dengan air bekas mandinya Maimunah. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara sekalian, hadis ini pun juga sama, menegaskan bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dengan air bekas mandinya Maimunah. Sepertinya antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya itu bertentangan. Tetapi sesungguhnya ada penegasan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi waqad sabata inda syaikhani bilabdin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Maimunah kana yagtasilani min ina'in wahid. Jadi sungguh telah tetap menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan lafaz bahwa sesungguhnya Nabi, ini sebagai penjelas daripada hadis ini, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW dan Maimunah dulu beliau mandi berdua dalam satu bejana yang sama. Yang dimaksud adalah yang tarifa. Jadi menciduk dari dari air dalam satu bejana yang sama. Jadi bukan mandi dalam bejana itu kemudian masuk ke bejana itu. Tetapi dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya kedua-duanya menciduk pada wadah yang sama atau pada bejana yang sama. Wali ashabis sunan, dan bagi para pemilik kitab hadis atau kitab sunan, iktasala, mandi, ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi jabnatin, pada satu bejana.
Faja'a, kemudian datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yagtasila untuk mandi minha dari air yang ada air yang apa namanya itu air yang dari bejana tersebut. Faqalat, kemudian berkata sebagian istri Nabi itu lahu kepada Nabi, ini sesungguhnya aku kuntu junuban, aku ini junub. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air la yujnibu, tidak pernah junub. Wasohahu Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, disahihkan hadis ini oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Nah, sekalian ini berbeda. Jadi kalau tadi pada hadis yang pertama itu yang dilarang itu adalah ketika kita mandi itu ketika kita menyelam atau masuk ke dalam bejana itu. Nah, ini tidak seperti itu dalam hadis ini, bahwa Nabi itu ketika sebagian istrinya mandi pada satu bejana, kemudian datang Nabi untuk mandi. Nah, itu bukan apa? Bukan masuk ke dalam bejana itu, tetapi ngambil air minha. Jadi dari bejana tersebut. Jadi walaupun istrinya itu apa? Junub, mandi di situ, kemudian menciduk air dari situ. Nah, sebab kata Nabi itu ya air itu tidak junub. Yang penting itu tadi diciduk airnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru ina'i ahadikum, kesucian bejana salah seorang di antara kalian, idza walago fihil kalbu, jika di dalamnya dijilat oleh anjing, ayyag silahu, hendalah dia membasuhnya sab'a marrat, 7 kali. Ulahunna, yang pertama di antara 7 kali basuhan itu biturabi, dengan tanah. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa fil labdin, dan pada satu lafaz lahu bagi Imam Muslim, fal yurikhu, maka tumpahkanlah air itu. Ini adalah perintah bahwa ketika suatu bejana atau mungkin juga kulit kita dijilat oleh anjing, maka membasuhnya atau membersihkannya itu harus 7 kali minimal. Dan salah satu di antara yang 7 itu, yang pertamanya harus dengan tanah dulu. Sementara wali Tirmidzi, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, ukhrahunna au ulahunna biturab, yang paling akhir dari 7 basuhan itu, au ulahunna, atau yang pertama dari 7 basuhan itu biturabi, dengan tanah. Jadi kalau menurut riwayat At-Tirmidzi itu, tanahnya itu bisa yang paling awal atau bisa yang paling akhir. Kemudian pada hadis berikutnya, wa an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, fil hirrati, mengenai kucing, innaha, sesungguhnya kucing, laisat binajasin, tidak najis, innamahya, tetapi kucing itu minat tawafina alaikum. Minat tawafina adalah di antara binatang yang keluar masuk rumah kalian. Akhrajahul arba'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam hadis yang 4, yakni At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Abu Daud, wa shahahahu, dan disahihkan At-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah, oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Hadis ini memberikan penegasan bahwa kucing itu tidak najis, tetapi najis itu adalah binatang yang suka keluar masuk rumah kita, jadi tidak najis. Jadi boleh kucing itu menjilat atau mungkin juga itu tidak apa-apa, sebab kucing tidak najis. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, jaa telah datang A'rabiyun, seorang A'rabi, Arab Baduy. Fabala, kemudian dia kencing fi ta'ifatin minal masjid, di salah satu bagan masjid. Fajazarahu, kemudian dia diusir an-nasu oleh orang-orang. Fajazarahu an-nasu, kemudian dia diusir oleh orang-orang. Panahahum an-nabiyyu, kemudian Nabi melarang mereka. Falamma qada, kemudian setelah orang Arab Baduy itu selesai baulahu, kencingnya, amaron nabiyyu, amaro memerintahkan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzunubin bin ma'in, dengan seember air, fa uhriqa alaihi, kemudian diguyurkan pada bekas kencingnya itu. Nah, ini saudara sekalian, bahwa kencing itu berarti najis, kemudian supaya bisa bersih najis itu berarti harus harus diguyurkan, harus diseborkan air satu ember. Artinya bahwa ketika kita menyucikan air kencing, maka harus melebihi atau harus mengalahkan banyaknya air kencing itu. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uhillat lana, dihalalkan bagi kita, maitatani, dua bangkai, wadamani, dan dua darah. Fa ammal maitatani, adapun dua bangkai itu, fal jaradu wal hut. Fal jaradu yaitu belalang, wal hutu dan ikan. Wa amad daman, adapun dua darah itu, fatahalu, maka itu hati, wal kabidu dan limpa. Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa fihi, dan pada hadis ini dha'fun, ada kedhaifan, ada kelemahan. Walaupun hadisnya itu adalah pada matanya itu adalah sahih sesungguhnya itu. Tetapi ada pada bagian sanadnya yang lemah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'a ad-dubabu, idza waqa'a, jika jatuh ad-dubabu, lalat, fi syarabi ahadikum, ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, fal yagmisku, maka tenggelamkanlah. Summa liyanzihhu, kemudian buanglah lalat itu. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an. Fa inna fi ahadi janahaihi, karena sesungguhnya pada salah satu sayap lalat itu da'an, ada obat. Wa fil akhari, dan pada yang lainnya syifaan, ada obat. Jadi ada penawar. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Abu Dawud dan Abu Dawud, wa zada, dan menambahkan Abu Dawud, wa innahu, dan sesungguhnya lalat itu, yattaqi, dia melindungi, bijanahihi, dengan kedua sayap, bijanahihi, dengan sayapnya, alladzi fihi, yang pada sayapnya itu ada penyakit. Jadi artinya sekalian, ketika ada lalat yang masuk kepada minuman kita, nah itu berarti tidak najis. Maka Rasulullah memerintahkan kita agar menenggelamkannya. Kemudian setelah ditenggelamkan, kemudian diambil lalatnya itu. Nah, kenapa begitu? Sebab pada salah satu di antara dua sayapnya itu ada obat. Sementara pada ada penyakit. Nah, mohon maaf, fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari syifaan. Sebab
pada salah satu di antara dua sayapnya itu ada penyakit, sementara pada yang lainnya ada penawarnya. Jadi ini berimbang, makanya apa? Ya tenggelamkan saja. Kemudian setelah itu dibuang. Nah, Abu Daud menambahkan wa innahu yattaqi bi janahihi alladzi fihi. Nah, dia itu melindungi dengan sayapnya yang di dalamnya itu ada penyakit. Wan Abi Waqidin Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi qala, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahimati, ma quti'a, apa yang dipotong, minal bahimati, dari binatang ternak, wahia, sementara binatang ternak itu hayatun, hidup, wahwa majutun, maka yang dipotong itu hukumnya bangkai. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, wa hasanahu, dan dianggap sebagai hadis hasan oleh At-Tirmidzi, walabdu, sementara lafaz ini lahu, miliknya At-Tirmidzi. Saudara sekalian, jadi ini adalah memberikan penegasan bahwa apa yang dipotong dari binatang ketika dia masih hidup, maka potongannya itu hukumnya adalah bangkai. Jadi tidak bisa kita memakannya. Demikian saudara sekalian, pertemuan kita pada kali ini semoga bermanfaat bagi kita semua, juga bagi saya sendiri, dan ini sebagai landasan-landasan hadis untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Demikian, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.